Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jaminan Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh Yesus Kristus, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, kami mendapatkan perkara yang pasti dan jaminan yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Untuk meyakinkan seseorang, untuk meyakinkan sesuatu, maka salah satunya adalah yang bernama jaminan. Sahabat seperjalanan dijamin tidak luntur. Itu adalah bacaan dari kiri ke kanan. Tetapi kalau dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Kita melihat saudara, ini adalah ilustrasi sederhana yang sahabat seperjalanan pahami di masa terdahulu. Dan ternyata itu memang masih berlaku kepada kita. Sewaktu kita membaca dari kiri ke kanan, itu dijamin tidak luntur. Tetapi kalau dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Jadi kalau disebut dengan dijamin tidak luntur adalah perjalanannya ke depan. Tapi kalau luntur tidak dijamin, perjalanannya ke belakang. Berbicara tentang jaminan sahabat seperjalanan, berapa banyak orang yang kemudian dikecewakan karena janji menjamin ternyata pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, tidak sesuai apa yang disepakati. Sehingga luntur tidak dijamin, bukan dijamin tidak luntur. Kalau kita berbicara tentang jaminan-jaminan yang berasal dari Allah, kita memahami satu perkara, bahwa kualitas jaminan Allah itu tidak pernah luntur. Kualitas jaminan Allah itu tidak pernah menurun. Kualitas jaminan Allah itu tidak kemudian datang, kemudian hilang, datang, kemudian hilang. Dia selalu hadir, dia selalu ada, dia selalu memberikan semua yang terbaik tanpa kemudian menurun kualitasnya. Tatkala kita membaca di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita bertemu dengan sebuah jaminan pertama, kita dapat masuk ke tempat kudus. Apa itu ke tempat kudus? Yaitu kita bisa masuk berelasi dengan Tuhan, tidak hanya berbicara tempat yang bernama surga, tempat yang kudus, namun relasi dengan Allah. Kita ada di hati Allah yang kudus, kita ada di hati Allah yang maha luar biasa mencintai kita, kita ada di hati Allah, Allah yang membuka diri dan tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Ini jaminan bahwa kita setiap saat bisa bertemu dengan Tuhan. Kita setiap saat penuh dengan kebebasan bisa hadir bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Kristus adalah imam besar kita. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kalau berbicara Allah itu dengan segala rumah Allah, di dalam artian bukan tempat, tapi sebuah kehidupan bersama dengan Allah yang tidak pernah terputus. Maka firman Tuhan berkata, itulah jaminan terbaik. Bahwa kita penuh keberanian di dalam darah Kristus dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tatkala kita sudah berelasi dan menjadi bagian di dalam diri Allah, bukan kita menjadi Allah, tapi kita menyatu dengan Allah. Maka Allah sumber segala penyedia, sumber segala berkat yang mencukupkan kita, sumber kuasa yang menolong kita, sumber yang memberikan jalan keluar. Tatkala kita menghadapi tabir-tabir kegelapan, tabir-tabir ketidakpastian, firman Tuhan berkata, di dalam Kristus tabir itu menjadi terbuka luas. Terbuka tanpa tertutup. Tidak ada bagian yang kemudian tersembunyi, tidak ada bagian menjadi rahasia, tidak ada bagian yang menjadi misteri. Bukankah dalam kehidupan kita memandang masa depan sebagai manusia yang terbatas? Banyak hal dalam hidup ini adalah sesuatu misteri. Banyak hal dalam hidup ini ada tabir-tabir. Sehingga kita berjalan dengan semangat namun dalam ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu sahabat seperjalanan 1 jam kemudian setelah kita melewati kehidupan hari ini, apa yang terjadi? Kita tidak pernah tahu. Kita melihat ada kecelakaan yang namanya itu kereta api, kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kapal laut,
kecelakaan di daratan, kecelakaan bencana alam. Tidak pernah ada yang memahami apa yang terjadi di kemudian hari. Termasuk korban-korban tsunami, korban-korban gempa, kita tidak pernah terjadi. Kemudian juga kematian-kematian yang terjadi. Ada orang yang sedang berjalan di jalanan, tiba-tiba ada benda berat dari atas jatuh ke bawah dan menimpa dirinya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Itu misteri, itu rahasia. Di dalam keterbatasan manusia memandang waktu-waktu yang ada di depan. Namun di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Sewaktu kita bersama dengan Allah yang kudus, masuk ke tempat Allah yang kudus, Allah menyamin, kita punya imam besar, di mana tabir-tabir kehidupan kita, termasuk yang paling utama dosa kita diampuni, kita diselamatkan di dalam Kristus, tapi aspek lain tabir-tabir. Sewaktu kita menjalani kehidupan dalam segala kegelapan, ketidaktahuan, ketidakpastian, Allah memberikan jaminan. Karena kenapa? Kerekatan, kedekatan, kesatuan relasi kita dengan Allah tidak pernah terputus. Sebagaimana sahabat seperjalanan, apa artinya handphone yang paling mahal sekalipun? Tetapi kemudian dia tidak mendapatkan aliran listrik untuk berfungsi handphone tersebut, maka tidak ada artinya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak mendapatkan aliran kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah berhenti, mengalir tanpa henti ke dalam kehidupan kita, barulah kehidupan kita punya makna. Sewaktu Allah meninggalkan kita, atau lebih tepatnya kitalah yang meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan pada prinsipnya tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Tuhan, maka di sanalah sesuatu yang tidak pasti menjadi bagian dalam hidup kita. Tabir-tabir yang tadinya abu-abu menjadi gelap gulita. Jalan-jalan yang terbuka menjadi tertutup. Kehidupan yang berat menjadi semakin berat. Karena kita berjalan sendiri tanpa bersama dengan Allah. Kalau Allah disebut dengan kita bisa hadir dengan penuh keberanian, kita bisa masuk ke tempat kudusnya Allah, kita bisa bersatu dengan Allah, kita bisa memegang seluruh janji-janji Allah yang tidak pernah luntur, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah diambil, akan senantiasa melekat dalam hidup kita. Apalagi yang kita takutkan, sahabat seperjalanan. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, ketidakpastian kita, sewaktu Tuhan bersama dengan kita, tidak hanya menebus di dalam darah Kristus keselamatan kita secara kerohanian, tapi juga keselamatan hidup kita di dalam dunia yang fana ini. Allah akan menolong ketakutan-ketakutan kita. Allah akan memberikan damai sejahtera di atas segala kekhawatiran-kekhawatiran kita. Allah akan memberikan topangan di atas segala beban-beban hidup yang melanda diri kita. Tuhan akan mengubah air mata kita menjadi mata air yang memberikan kedamaian, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan penyertaan yang tiada henti dan tidak pernah terputus kepada setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Ingatlah sahabat seperjalanan, janji Tuhan adalah dijamin tidak luntur, bukan luntur tidak dijamin. Tuhan memberikan jaminan yang terbaik. Biarlah kita mempercayai Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, memiliki hubungan yang tidak pernah terputus. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, karena sewaktu kita meninggalkan Tuhan, kita sedang melepaskan dari sumber berkat dan sumber pertolongan, yaitu Kristus di dalam darahnya sebagai imam besar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk jaminan terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.